Oke, kalau flexing adalah tukang pamer, ada gaya hidup yang down to earth, namanya frugal living. Mau tahu kan? Oke, check this out. Oke teman-teman, kalau flexing kan dikit-dikit pamer, punya mobil pamer, punya rumah baru pamer ya, punya jet pribadi pamer. Nah, ini ada gaya hidup ya, yang juga dilakukan oleh sebagian orang, namanya frugal living ya. Frugal living itu secara leksikal, frugal itu adalah ekonomis ya, atau hemat, sederhana, atau cermat gitu. Jadi frugal living adalah gaya hidup yang hemat dan juga cermat. Jadi orang-orang ini ya, di frugal living ini adalah orang-orang yang mungkin berpikir tujuan hidupnya itu untuk sesuatu yang berguna gitu. Misalnya gini, misalnya ingin pensiun dini gitu, jadi nggak kerja terus sampai tua ya, sehingga mereka melakukan gaya hidup frugal gitu ya, dengan berhemat, dengan menabung, dengan investasi. Intinya mereka ini adalah orang-orang yang tidak gampang mengeluarkan uang ya, jadi uangnya itu pengeluarannya itu dihemat ya, nggak cuma dihemat, dicermati ya, sehingga tidak ada yang keluar sia-sia gitu. Jadi mungkin setiap pengeluarannya dicatat gitu. Sebelum memang benar-benar butuh ya untuk mengeluarkan atau membeli sesuatu, mereka tidak akan lakukan gitu. Nah, itu yang disebut frugal gitu. Nah, ini adalah gaya hidup yang juga banyak orang lakukan gitu. Mungkin di luar sana banyak orang yang pamer gitu, tapi banyak juga ya, pasti sebanding lah, seimbang gitu ya, dengan orang-orang yang tidak suka pamer ya. Tadi kalau orang kaya beneran kan juga nggak suka pamer, maunya privacy gitu kan. Nah, ini juga orang yang punya frugal living ini adalah orang-orang yang juga down to earth, jadi hemat apa adanya gitu. Nah, bedanya apa frugal living dan hidup hemat pada umumnya? Ya, bedanya tentu di tujuannya. Tujuan berhemat itu untuk apa gitu. Ya, ada orang yang mungkin berhemat karena takut miskin gitu. Bisa. Ada juga mungkin orang yang berhemat karena dia takut uangnya habis kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu. Tapi frugal living ini lebih dari itu gitu, nggak sekedar berhemat, tapi dia cermat gitu. Nah, semangatnya frugal living ini adalah bukan sekedar berhemat karena takut, tapi karena berhemat karena optimis bisa mencapai kebebasan finansial ya, mungkin di usia tertentu gitu. Mungkin gini, kalau sekarang usianya 20 ya atau 25, mungkin sudah punya pemikiran seperti itu, frugal ya, hemat. Untuk apa? Untuk menghitung ya pensiun dini. Mungkin kalau misalnya saya bekerja atau bisnis gitu, pengen pensiun usia segini, usia 50 misalnya, berarti kan 25 tahun dari sekarang dia harus menghitung pengen punya uang berapa ya di tabungannya agar bisa pensiun dengan makan dari hasil uang tabungannya itu gitu. Misalnya 25 tahun ke depan mau pensiun. Nah, misalnya dengan asumsi penghasilan atau interest dari investasinya 1% sebulan ya, dia harus 25 tahun lagi harus punya uang berapa sebulannya gitu. Misalnya 25 tahun lagi saya harus punya uang setiap bulannya, uang pasif ya, pasif income 25 juta. Artinya apa? Artinya kalau dia dapat rate interest atau bagi hasil 1%,
berarti harus punya uang berapa? Atau 2,5 miliar. Ya. Nah, itu berarti kan harus punya uang segitu yang harus dikumpulkan 25 tahun ke depan. Nah, sehingga dari uang itu, asumsi itu, dia berhemat, berhitung. Kalau gajinya sekian, berarti harus berapa yang ditabungkan, kan gitu. Kalau sekarang kan misalnya gajinya 10 juta. Kalau bisa nabung 5 juta sebulan, berarti kan 60 juta setahunnya. Nah, untuk 10 tahun, 60 juta kali 10 tahun. Udah 6M. Bener gak? Nah, berarti itu tinggal dihitung aja berapa yang harus disisihkan sehingga dia bisa berhemat gitu untuk mencapai tujuan retire di saat usia 50 tahun. Ada beberapa tips yang bisa membuat teman-teman melakukan lebih fokus frugal living. Misalnya kelola pengeluaran. Yang pertama. Jadi harus dikelola pengeluarannya ya, budgeting untuk penganggaran untuk sesuatu yang akan kita keluarkan gitu. Mulailah dengan memilih metode pengeluarannya. Ya, itu bisa menggunakan seperti aplikasi money tracking, jurnal atau kita catat ya hari-hari, atau spreadsheet Excel kan bisa tuh, misalnya butuh apa berapa, nah itu dicatat di situ, dikelola pengeluarannya, jadi nggak sembarangan gitu. Nah mungkin ya memang nggak gampang, ini butuh waktu, tapi itu hanya soal kebiasaan aja. Jadi biasakan mau beli apa, penting banget atau enggak, urgent atau enggak. Kalau nggak urgent ya nggak usah, tapi kalau memang penting banget ya itu harus catat berapa gitu, berapa perlunya gitu. Nah itu harus ada kategori ya, urgent sama tidak urgent atau yang sedang-sedang aja. Tapi dalam konteks ini frugal living adalah yang memang harus urgent. Kalau nggak urgent nggak bakal ya, nggak boleh gitu. Nah yang kedua, membayar hutang ya. Cara mudah untuk menghemat uang adalah dengan membayar hutang, karena kan biasanya kalau hutang di bank atau kredit itu kan bunganya besar gitu. Jadi itu nanti uangnya malah habis buat bayar interestnya aja gitu. Yang ketiga, kecilkan rumah. Maksudnya apa ya? Kalau rumahnya besar kan listriknya juga harus besar gitu. Anggarannya juga besar. Jadi mendingan rumah kecil aja sehingga itu bisa lebih berhemat ya, listrik, air, dan lain-lain. Yang keempat, opsi barang second. Ya barang second kan nggak selalu jelek gitu. Karena apapun yang udah dipakai, misalnya beli baju reject, itu kan juga sebenarnya baru, cuma dia nggak lolos aja uji quality control gitu. Itu banyak gitu di mall atau di toko online ya. Itu banyak, jadi sehingga tidak, misalnya kalau harga benernya 1 juta, di toko yang tadi itu, yang reject itu mungkin bisa 100.000. Kan lumayan itu, menghemat 90%. Nah, ada lagi yang kelima, beli kupon diskon. Kan banyak sekarang penawaran diskon ya. Sehingga itu kita bisa pakai diskon itu ketika kita membutuhkan sesuatu yang kita perlukan gitu, dengan kartu diskon itu atau gift card gitu. Yang keenam, kita harus mempersiapkan meal preparation. Jadi perencanaan makan ya. Kita buka tuh kulkasnya tuh, apa yang nggak ada gitu, apa yang harus dibeli gitu, dibuka dulu kulkasnya. Jadi freezer, kulkas dibuka dulu. Nah kita akan beli sesuatu yang penting ya, nanti yang bisa disimpan di kulkas. Nah kalau misalnya belum ada yang perlu kita beli ya, belanja bulanan atau mingguan, ya udah yang ada aja dulu gitu, dihabiskan gitu. Jadi tidak buang uang sia-sia. Yang ketujuh, investasi. Banyak investasi ya, mungkin di saham, reksadana gitu, yang mungkin yang tingkat returnnya menengah ya, moderat gitu. Atau dalam jangka panjang biasanya saham atau reksadana itu biasanya menguntungkan gitu dalam jangka panjang. Yang ke-8 itu bandingkan, kalau kita belanja, bandingkan barang satu dengan yang lain. Jadi misalnya gini, kita mau beli kursi misalnya, kursi ini merek ini harganya 1 juta gitu, kita cari aja yang kualitasnya sama, berapa harganya. Nah kalau harganya itu ada yang lebih murah dengan kualitas yang sama, ya kita pasti ambilnya yang lebih murah itu gitu. Nah jadi spesifikasi menentukan harga. Jadi kalau spesifikasinya sama, materialnya sama, harganya lebih miring, ya pasti kita
itu yang kita pilih. Nah itu kira-kira tips gaya hidup frugal ya. Dibanding flexing ya, ini lebih down to earth ya. Orang bisa lakukan ini ya untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik. Apalagi kalau mau pensiun dini, itu bisa dihitung ya, biar kita nggak kerja terus sampai tua. Oke, tips hari ini. See you at the top. Be your own boss.